Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, kita akan masuk dalam khotbah perenungan hari ini. Saya pilih tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu hidup itu bagaikan rumput. Hidup itu bagaikan rumput. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25. Nah, sebelumnya kita menghadap Tuhan dalam doa untuk meminta hikmat dan pimpinan Tuhan dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Biarlah kebenaran firman-Mu menjawab kami, menjawab pergumulan kami, karena firman-Mu itu kekal dan abadi. Firman-Mu itu yang menghidupkan dan membuat hidup kami berarti. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25 yang berbunyi demikian. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sekali lagi saya akan membacakannya bagi kita. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, kita belajar dari satu pemahaman yang sangat mendalam seperti yang dituliskan oleh Petrus, Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan yang membacanya ini, dan termasuk sekarang kita membacanya. Ada satu pengertian yang mendalam kenapa sampai Petrus memberikan satu kesimpulan bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Rumput memang bagian dari kehidupan. Rumput adalah tumbuh-tumbuhan, dan rumput hidup dari satu masa dekade yang sangat terbatas ya. Karena kalau tidak dipelihara atau tidak ditanam di tepi sungai atau yang dekat dengan air, maka rumput itu akan sulit sekali tumbuh. Ya. Rumput ini tumbuh kalau pada saat musim hujan dia akan banyak sekali, terutama kalau di Kota Kupang akan terlihat sangat hijau kalau musim hujan, banyak rumput yang tumbuh dan memberi warna hijau bagi Kota Kupang. Masa sekarang Kota Kupang sudah menunjukkan green and clean ya, hijau dan bersih dari kesadaran masyarakat dan juga kebijakan pemerintah yang sangat luar biasa sehingga Kota Kupang terlihat sangat hijau dan bersih. Di era 90-an, masa saya bersekolah, terutama di daerah Wali Kota, Kota Baru itu, dan daerah sekitarnya. Kota Kupang itu, dan tahun-tahun sebelum itu, Kota Kupang disebut sebagai kota batu karang, karena akan sangat banyak terlihat batu karang yang muncul dibandingkan dengan rumput. Meskipun demikian, rumput akan tetap tumbuh di
sekitar batu karang itu dan menutupi batu karang itu kalau pada saat musim hujan. Jadi warna itu akan terlihat, warna hijau akan terlihat pada saat musim hujan atau ada air. Ya. Nah sekarang itu hanya pendahuluan, tetapi saya akan masuk di dalam kenapa Petrus menggambarkan semua yang hidup adalah seperti rumput. Saudara-saudara sekalian, kalau semua yang hidup bukan hanya manusia, tapi semua makhluk di dunia ini, di bumi ini, atau dalam bagian dari penciptaan itu seperti rumput. Mengapa demikian? Ternyata Rasul Petrus ingin menggambarkan bahwa betapa pentingnya kehidupan. Di dalam kehidupan ada masa untuk orang bisa tampil. Kalau ditujukan kepada manusia, manusia bisa menemukan bagaimana dia mengembangkan diri dan berkiprah. Tetapi satu saat manusia itu akan mengalami satu masa di mana dia tidak berdaya lagi. Dia mulai kering. Masa di mana dia tidak bisa seperti yang masih hijau itu terlihat bisa mengembangkan diri secara luar biasa. Oleh karena itu, sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini mau memberikan kepada kita gambaran bahwa manusia ada dalam dekade-dekade tertentu. Waktu dia ada dalam masa jaya, tapi satu saat masa jaya atau kemuliaannya itu akan hilang. Itu yang digambarkan, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Bunga rumput tumbuh, tetapi bunga rumput tidak akan lama. Ada satu masa di mana dia akan kering dan gugur, hilang. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, apa pelajaran bermakna yang sedang dibagikan kepada kita saat ini? Kalau gambaran firman Tuhan, usia manusia paling lama 70-80 tahun ya. Selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan. Kalau saya masuk untuk memahami diri saya, kalau 70-80 tahun, 80 tahun lah minimal ya. Saya sekarang usia 42 jalan 43, berarti sebagian hidup saya ini sudah mulai berkurang. Masa saya sementara dijalani pada saat ini. Tapi ada satu saat, sampai di satu masa tertentu, maka saya tidak sekuat sekarang, pikiran saya tidak secerah sekarang, fisik saya tidak sekuat sekarang. Ada masa di mana dari eksistensi diri saya mulai berkurang. Dan bukan hanya saya, semua makhluk hidup ada masanya. Nah, apa poin pentingnya di sini? Poin pentingnya adalah kalau kita diberi kesempatan untuk hidup, kalau kita diberi kesempatan untuk berbunga, kalau kita diberi kesempatan untuk mewujudkan kemuliaan dari bunga kita, berikan yang terbaik. Pastinya berikan yang terbaik. Kita harus memberi yang terbaik karena waktu kita, kesempatan kita untuk menjadi yang terbaik itu sempit, setelah itu akan hilang lenyap. Pengaruh kesempatan kita untuk bercerita, mengembangkan kehidupan, untuk menjadi berkat, itu ada masa di mana kita tidak bisa lagi sekuat dulu. Ada masa lagi kemampuan kita tidak sebagus dulu. Karena itu manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan gunakan sebaik-baiknya. Ya. Yang pertama kita harus menyadari bahwa hidup ini tidak semuanya untuk dipakai
bagi diri kita sendiri, karena suatu saat tidak ada gunanya lagi. Karena itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang terbaik kita berikan. Karena satu saat kita sudah berkerut dan tidak kuat lagi. Kalau begitu, apa pelajaran penting? Saya ingin menggalinya dalam pemanfaatan generasi. Oke. Kita akan mulai dari anak-anak. Orang tua harus mengupayakan supaya anak-anak bisa mengembangkan diri, bertumbuh dalam kesadaran rasa takut akan Tuhan. Setelah itu anak-anak harus mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang cerdas, untuk dapat mengekspos masa hidupnya secara berguna bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Masa muda adalah masa potensial yang luar biasa. Hai generasi-generasi muda, jangan gunakan masa mudamu secara salah. Karena engkau akan menyesal. Karena engkau akan menyesal. Dan karena engkau akan menyesal. Masa muda tidak datang 2 kali. Masa mudamu akan lewat. Kalau engkau gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Maka engkau tidak akan bisa mewarnai cerita hidup yang lebih baik. Untuk kehidupan. Hidup ini dipertanggungjawabkan masing-masing. Kita yang bercerita, kita buat apa kehidupan kita? Kita mau memanfaatkan hidup kita secara baik, secara salah, ya ditentukan oleh diri kita sendiri. Karena itu anak-anak muda manfaatkan kesempatan usiamu itu. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan lalu jadi berkat. Ya, orang dewasa, kita sudah sampai dalam satu kematangan berpikir untuk memecahkan masalah. Kita sudah dilengkapi dari masa muda, anak-anak muda dan sekarang sudah dewasa. Dibutuhkan ide-ide kreatif, pemikiran-pemikiran yang membangun, yang bermanfaat, supaya hidup kita bermanfaat. Para lansia, bersyukurlah karena Tuhan masih mengaruniakan kesempatan untuk hidup. Tapi bersyukurlah kalau semasa hidup kita berguna dan menghasilkan yang terbaik, menjadi berkat bagi sesama. Para lansia yang telah mengukir sejarah kehidupan yang baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dia akan bersyukur dan menatap masa tuanya dengan penuh kebahagiaan. Dia tidak menyesal karena di masa kecilnya, masa muda, masa dewasa, dan sampai dengan masa lansia, dia telah melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi banyak orang, bagi berkat bagi banyak orang. Nah, perenungan kita soal bagaimana memanfaatkan kehidupan kita, bagaimana bermanfaat, bagaimana menjadi berkat bagi sesama kita. Yang paling utama, buat orang-orang di sekitar kita tersenyum bahagia karena kita pernah hadir, ada, hidup di dunia ini. Buat mereka bangga karena pernah dekat dengan kita. Bangga pernah bergaul dengan kita. Bangga karena pernah ada di sekitar kita. Berbahagia dan merasa nyaman dengan kita. Ciptakan damai. Hadirkan kondisi-kondisi yang menyenangkan. Dan itulah yang menjadi berkat. Jangan membuat sesuatu yang merugikan. Jangan membuat sesuatu yang menyakitkan. Jangan membuat sesuatu yang membuat orang kecewa. Karena semua itu tidak ada guna. Tapi ketika seseorang itu melakukan yang terbaik di masa hidupnya, maka dia sedang memanfaatkan rumput itu. Dia sedang memanfaatkan kesempatan itu untuk berfungsi seperti yang harus dilakukan. Kita tidak akan pernah menyesal
ketika kita menginjakkan kaki kita di masa tua. Karena kita sudah berbuat sesuatu yang terbaik, yang baik bagi hormat kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Orang-orang di sekitar kita harus merasakan kebahagiaan dengan kehadiran kita. Bahkan semakin luas jangkauan kita berkenalan dengan siapa saja, orang-orang itu akan merasa diterima dengan keberadaan kita. Bahkan mereka juga menerima kita. Ada sesuatu yang kita buat menjadi yang terbaik. Pemanfaatan kehidupan yang luar biasa. Yang ketiga, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Satu saat kita akan mengalami kekeringan di masa tua. Dan saat itu juga kita gugur. Pada saat Tuhan berkenan kita gugur. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menggugah kita bahwa hidup ini adalah kesempatan yang tidak boleh dibuang. Bermanfaat ini bukan mencari sesuatu yang besar. Kadang orang lupa untuk membagi senyumannya, padahal senyumannya begitu berharga bagi orang lain. Kadang orang begitu benci, dendam, sampai mati pun dia masih mempertahankan kebencian dan dendamnya. Akhirnya dia tidak menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Banyak orang membenci sampai melukai. Banyak orang selalu berpikir yang jahat untuk kepentingan diri sendiri. Dia berpolitik untuk menyenangkan diri. Dia memanfaatkan kehidupan untuk kebahagiaan diri sendiri dan mengabaikan Tuhan dan mengabaikan orang lain. Firman Tuhan datang kepada kita semua. Kalau itu yang kita lakukan, berhenti. Karena hidup kita adalah seperti rumput. Bagaikan bunga rumput. Yang sebentar lagi menjadi kering dan gugur dan tidak ada guna. Banyak orang berfoya-foya dengan kekayaan. Merasa diri hebat karena jabatannya, karena kekayaannya, karena kualitasnya, karena kepintarannya. Lalu melupakan hidup ini akan berakhir, akan gugur, akan segera kering. Dia lupa bahwa semua yang dia miliki satu saat itu akan diambil darinya. Mobil mewah, rumah yang berharga, rumah yang mewah, satu saat tidak akan ditempati oleh orang-orang yang bergaya mewah. Semua yang terbaik, kesenangan yang ditawarkan dunia ini, hanya kesenangan semu dan sebentar. Secara mendalam, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita, Tuhan titipkan untuk kita sayangi dan hormati. Dan ciptakan rasa berkat bagi mereka. Siapa dia? Yang paling utama pasti Tuhan Allah. Allah yang harus disembah, dimuliakan, ditinggikan dari kehidupan kita. Sudah pasti, hidup ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah, Sang Pencipta kita. Karena itu, Allah harus menjadi prioritas nomor satu. Setelah itu, suami kita, istri kita. Kenapa demikian? Rumah tangga kita. Kita bangun pasti melihat istri kita. Kita bangun pasti melihat suami kita. Kita buat sesuatu pasti kembali dalam kebersamaan bersama suami istri. Orang pertama yang akan menjadi segala-galanya dalam diri kita di bawah Tuhan adalah suami atau istri. Jadi jangan pernah menyangkal mereka. Jangan pernah mengkhianati istrimu atau suamimu.
Jangan pernah melupakan mereka. Karena dia adalah yang terbaik yang Tuhan titipkan. Suami istri harus menjaga kesatuan hati. Jaga kekudusan tempat tidurmu. Jangan saling mempermainkan. Karena dari situlah pusat berkat. Suami istri yang takut akan Tuhan, yang memanfaatkan kehidupannya untuk memberkati banyak orang. Mulai dari suami istri. Jangan mulai dari orang di luar. Mulai dari suami istri. Karena itu yang diikat. Lembaga yang diikat oleh Tuhan langsung. Diikat oleh gereja. Diikat oleh pemerintah. Diikat oleh masyarakat. Diikat oleh kehidupan ini adalah suami istri. Karena itu jaga baik-baik kehormatan, kekudusan. Dan berkat kiprah kita, kekuatan kita menjalani kehidupan ini, mulai dari suami istri. Kalau suami istri bersatu, takut akan Tuhan, menjaga citranya, menjaga keharmonisan, setia, menjaga kekudusan hidup, maka akan keluar berkat yang terpancar bagi anak, bagi orang tua, bagi kakak dan adik. Hubungan darah itu adalah anugerah Allah. Allah mengaruniakan kepada kita satu kesinambungan yang tidak bisa terlepas. Mulai dari suami istri, itu dia akan menghasilkan keturunan. Tapi sebelum suami istri ada, dia ada orang tua yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik. Dan akhirnya mempersatukan suami istri. Setelah itu suami istri ini akan menjadi orang tua. Lalu mulai mengembangkan dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi ada siklus yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Manusia diikat dalam satu ikatan. Ikatan terbesar adalah penyatuan suami istri. Setelah ikatan yang terbesar, yang sama dengan itu, yang penting adalah ikatan darah. Darah yang mengalir dari orang tua, memberi kehidupan, dianugerahkan Allah memberi kehidupan kepada anak. Sehingga anak itu boleh hadir. Karena itu firman Tuhan mengajarkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Istri hormati suamimu, suami kasihi istrimu. Lalu firman Tuhan juga mengajarkan, hai anak-anak, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Ya. Jadi ada ikatan yang kuat. Anak-anak tidak boleh menentang orang tua. Anak-anak tidak boleh menganggap remeh orang tua. Anak-anak tidak boleh membantah orang tua. Karena dari rahim orang tua, dari rahim mama, dari rahim ibu, engkau keluar dan mendapatkan kehidupan. Karena itu memang tidak bisa, tidak ada alasan bagi seorang anak untuk menantang ibunya atau melawan nasihat dari ibunya. Tidak ada seorang anak yang boleh menantang bapaknya. Karena dari benih bapaknya, dari penyatuan rumah tangga Kristen, dari penyatuan rumah tangga itu, suami istri menghasilkan anak-anak. Karena itu anak-anak tidak boleh angkat keegoisanmu dan menentang orang tua. Maka engkau akan terkutuk, menyanyiakan masa kehidupanmu sebagai anak. Anak-anak harus menghormati orang tua. Anak-anak harus menghargai orang tua. Supaya hidupmu berbunga dan bermanfaat. Kakak adik, itu juga adalah langkah-langkah kasih sayang Allah yang diturunkan. Kakak lahir duluan, setelah itu adik. Karena itu adik tidak boleh mengangkat dirinya lebih hebat dari kakak. Adik harus menghargai kakaknya. Sama seperti juga kakak menghargai adik. Tetapi adik tidak boleh mendahului kakak. Karena kakak secara prinsip lahir lebih dulu. Dalam kehidupan seperti itulah rumah tangga Kristen terjaga. Dan dia akan keluar dalam lembaga-lembaga yang lebih luas. Dalam organisasi-organisasi. Pekerjaan di kehidupan bergereja. Keluarga yang takut akan Tuhan. Yang menghargai rambu-rambu
pemanfaatan kehidupan. Dia akan membawa manfaat yang baik, menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan bergereja, lembaga gereja, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, kampus, dimanapun dia berada. Dia akan bercahaya, dan dia akan menggunakan kesempatan sebagai rumput yang berbunga secara efektif, sampai di masa di mana dia akan mengalami kekeringan dan gugur. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, memanfaatkan kesempatan sebagai rumput yang berbunga itu penting. Karena kita tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Satu saat kita akan sampai di saat yang terbatas itu, dan kita tidak akan bisa kembali untuk memperbaikinya. Tidak bisa review ulang ini kehidupan. Dan kita hanya diberi kesempatan satu kali sebagai rumput untuk berbunga. Dan setelah itu, kita akan mengalami kekeringan dan gugur. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Pada ayat 25 dikatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan ini kekal untuk selama-lamanya. Firman Tuhan yang memberi kehidupan. Karena itu dengarlah firman Tuhan ini. Dan aminkan, nyatakan di dalam tindakan dan perbuatanmu. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kami terus dikuatkan, diteguhkan untuk menjadi rumput yang berbunga dan memanfaatkan kehidupan ini secara maksimal bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Amin.